berkata cukup pada perutmu, pokoknya makan 3 kali sehari, cukup. Jadi siang saya ngomong pada seseorang, kalau kamu bisa tahan makan normal 3 kali sehari, kamu menang dalam hidup. Kenapa semua agama di dunia ini pasti ada ritual puasa? Semua agama loh saudara. Tidak ada agama yang tidak punya ritual puasa. Ternyata secara penelitian itu memang betul. Orang itu kalau bisa tahan lapar, ternyata dia bisa mengendalikan seluruh emosi dan hawa nafsunya. Jangan alasan, saya itu sakit mah, jangan alasan. Saya sudah banyak bukti ketemu orang sakit mah puasa malah sehat. Ternyata sakit mah itu juga karena rakus, makanya nggak dijaga. Kalau perut kita kayak perut anjing nggak masalah, makan sampah juga sehat. Perut kita lain. Jadi perut ini kita harus perhatikan baik-baik dari hidup kita. Bisa jadi Tuhan kalau kita ikuti semua yang Dia mau. Ngeri sekali. Ini ciri kedua. Siapa orang Kristen yang benci pada salib Yesus? Ciri yang kedua, perutnya itu nggak bisa ditahan. Ngeri sekali. Yang ketiga, kemuliaan mereka ialah aib, kejijikan, kenajisan buat mereka biasa. Sudah terjadi pada zaman ini. Ngeri sekali. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saya jujur, saya ketemu banyak orang, saya tanya, saya diskusi tentang kalimat terakhir saja. Ayat yang ke-19 ini. Semata-mata pikirannya hanya tertuju pada perkara duniawi. Ternyata saudara, memang sulit mengendalikan pikiran kita ini untuk tidak tertuju kepada perkara duniawi. Kenapa? Mari kita renungkan kata-kata ini. Secara fakta, ekonomi ini susah atau gampang sekarang ini, saudara? Semua orang di dunia berkata susah ekonomi. Ini fakta. Tapi aneh, orang belanja kok nggak habis-habis. Lo ngerti kata-kata ini? Saya nggak berkata belanja sayur, belanja lombok, enggak, bukan itu kata belanja lain. Shopping itu aja lebih gampang mungkin. Dikatakan ekonomi susah. Mall nggak habis-habis dibangun terus. Sewanya mahal katanya orang. Tapi disewa juga hanya perkara dunia. Belanja tidak. Nomor handphone saya itu kan atas nama seseorang. Ya, tadinya pertama saya dapat handphone, dia yang bayarin. Tapi karena lama-lama saya pakainya makin banyak, saya juga dibayarin terus. Terus nomornya nggak diganti sampai sekarang. Ini sudah berapa hari nih? Tadi siang itu saya terima telepon dari satu bank. Ya karena mungkin lihat tagihannya banyak juga ini tiap bulan. Ditawari, dipanggil nama. Saya tuh tiap kali telepon itu saya mau lupa. Bukan nama saya. Oh ya, ingat nama orang itu. Bilang, selamat sore. Oh, sebut namanya gitu. Wah, Bapak begini. Iya. Terus dia bilang dari satu bank. Nah sekarang bank kami menyediakan kredit tanpa anggunan karena kami lihat biaya telepon Bapak minimal, dengarkan, 150 juta minimal tanpa anggunan. Itu bisa diangsur kalau Bapak pakai itu selama setahun. Wih, enak juga. Saya nggak bisa stop saudara karena saya nggak bisa bohong. Kalau janjinya saya bukan Pak Tony, nggak mungkin teleponnya saya bawa kok misalnya gitu. Nah terus dia ngomong lagi begini. Dia tanya, Bapak punya kartu kredit di mana saja? Enggak, saya enggak pernah. Masa Bapak enggak punya? Saya bilang ya, karena saya biasa hidup, kalau bisa saya enggak mau ngutang. Percaya, dia SMS saudara. Terus SMS-nya saya forward kepada yang punya nama itu. Yang punya nama telepon saya. Saya bilang, dulu gara-gara pakai namamu, saya baru pakai telepon di bank seperti ini. Bayangkan, katanya ekonomi susah. Kok bisa ditawari utang 150 juta tanpa anggunan? Hati-hati, saudara. Persyaratannya gampang. KTP mesti. Terus yang paling saya kaget, cukup bill telepon Bapak bulan yang terakhir. Nanti kami proses. Dalam hati saya mikir, kamu kok gak takut zaman sekarang ngutangi orang? Ya setelah saya mikir gitu, saya sadar, yang telepon kan bukan yang punya duit. Dia kan cuma pegawai. Saudara bisa ngerti contoh-contoh ini? Maka itu bagaimana cara kita hidup sekarang ini? Kemana arah pikiran kita? Nggak usah dibaca. Menurut Kolose 3, masih ingat ayat 1-4. Pikiran kita yang sudah dibangkitkan bersama Yesus harus pikiran di
atas di tempat Yesus ada. Kolose 3, 1-4. Nggak usah dibaca. Sekarang saya mau tunjukkan ayatnya yang paling jelas. Bagaimana aplikasinya hidup pada zaman yang gila seperti ini, tapi pikiran kita nggak tertuju pada perkara duniawi, tapi kita masih hidup menggunakan perkara-perkara duniawi. Sulit, saudara. Betul nggak? Kita dilarang oleh Tuhan untuk tertarik, terpikat, dan tersedot oleh perkara-perkara duniawi, tapi kita masih hidup di dalamnya. Sama seperti tadi, 1 Yohanes 5:19. Kita tidak bisa memilih satu tempat di dunia ini yang nggak ada setannya. Nggak, betul nggak? Nggak ada. Walaupun rumah kita jauh dari kuburan, tetap ada setannya. Masalahnya seluruh dunia sudah dibawa kuasa si jahat. Kita nggak bisa lari. Ini kan sulit. Kita hidup di dunia, tetapi kita tidak boleh menggunakan hal-hal dunia. Ini sulit sekali secara logika. Tapi puji Tuhan, ada firman-Nya. Mari kita buka 1 Korintus 7 mulai 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu apa? Waktu telah singkat. Dan 2006 makin menunjukkan makin dekat lagi. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, Roh Kudus jamah kami dalam nama Yesus, supaya kami menang Tuhan. Saya ulangi lagi. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jangan ditafsirkan, oh boleh kawin lagi. Ngawur itu, bukan itu maksud ayat ini. Saudara, lama saya merenungkan, kenapa ada firman ini? Karena kalau orang yang asal baca, oh boleh kawin lagi. Enggak. Dalam nama Yesus, kita harus mengerti ini betul-betul. Apa maksud Tuhan bicara ini? Buka kuping baik-baik. Ini bicara tentang seks. Bagi orang yang sudah beristri. Ini laki-laki harus berlaku karena waktu sudah singkat. Seperti tidak beristri. Saudara lihat setan bekerja lewat seks. Tambah hari tambah gila, saudara. Selama tahun 2006 saya memberkati pernikahan, termasuk pernikahannya Glenn Fledley tanggal 3 April yang lalu. Pertama kali istri saya kaget dengar itu. Karena saya melihat sampai 2005 itu gila betul. Ada pendeta juga bisa tinggalkan istrinya. Dan dia bisa memberanikan dirinya dengan firman Tuhan. Maka apa yang saya buat tiap kali memberkati pernikahan selama 2006, saya akan teruskan. Saya suruh mereka dua untuk ngaku dan sumpah. Selingkuh mati. Itu diucapkan betul-betul, saudara. Kaget mereka. Kenapa saya berkata begitu? Karena zaman sekarang orang selingkuh enak saja. Orang meninggalkan pasangannya enak saja. Babi, betul kamu ya? Maaf saya begitu. Kalau babi dan kucing enak aja ganti-ganti pasangan. Memang babi, anjing. Ini orang ganti-ganti pasangan. Tolong Pak Gembala juga kalau berkati orang pakai kata itu. Suruh mengucapkan ini penting. Selingkuh. Saya suruh mengucapkan, kamu ucapkan. Kalau saya selingkuh, saya mati. Kaget yang hadir pada pernikahan kalian untuk saya ngomong itu. Dunia artis penuh dengan perceraian. Tapi kalian dua jangan. Saudara lihat firman ini. Maaf. Kita laki-laki harus tahu diri. Tolong perhatikan. Maaf jangan ada yang tersinggung. Kalau memang umur kita sudah tambah terus, sudahlah nggak usah ke dokter, nggak usah cari Viagra, nggak usah cari obat kuat. Sudahlah terima dirimu apa adanya dalam nama Yesus. Setuju? Ini firman-Nya. Karena waktu telah singkat. Yang beristri berlakulah seolah-olah nggak beristri. Maksudnya jangan sibuk dengan seks. Saudara ngeri. Baca nanti kitab Wahyu 17. Nggak ada waktu itu. Bagaimana setan percabulan merusak dunia ini. Dan itu terbukti. Sekarang ini saudara, sudah tidak ada lagi satu bisnis bentuk apapun juga yang tidak ada unsur cabul di dalam. Ngeri sekali. Maka itu mari kita perhatikan. Jadi seks, kita harus bisa tahan diri. Katakan amin. Tahan diri. Ini bukan jadi hal yang utama lagi dalam pernikahan kita. Kuduskan pikiran kita. Tolong suami istri anak-anak muda, ayo kita jaga